Selamat pagi adik-adik, guru-guru serta orang tua yang mendampingi. Wah, hari ini adalah hari yang ceria dan matahari juga cerah sekali pagi hari ini, dan waktu yang pas untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-105 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik semua kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, yaitu Bapa Aku Datang Padamu. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami bersama-sama kembali untuk beribadah, bersekutu, serta memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kami pada hari ini juga mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya kami juga bisa belajar untuk mengampuni sesama kita seperti teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Anak-anak, Lose punya satu video untuk kalian simak. Videonya singkat sekali. Kalian tonton ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Di dalam video yang kita tonton tadi, anak laki-laki itu adalah seumpama kita manusia yang berdosa. Tetapi karena kita berjalan bersama dengan Yesus, kita selalu diingatkan agar kita meneladani seperti sikap Tuhan Yesus. Untuk kita mau belajar untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk kita nyanyikan sama-sama Do, Re, Mi. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dibawa dengan cara berikut ini ya. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan satu buah lagu anak sekolah minggu. surga, terima
Mari adik-adik persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yohanes. Tapi terlebih dulu mari kita menyanyikan Bapa Engkau Baik. Baik, selamat siang adik-adik semua. Mari lo saja setiap kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Lose Yohanes boleh menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memakai Lose untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, orang tua dapat mendampingi anak-anak untuk mereka dapat beribadah dengan hikmat. Kami menyerahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengubahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, adik-adik semua, Lose ajak setiap kita membuka firman Tuhan. Kita hari ini belajar dari sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi selama 5 minggu di bulan November ini kita sama-sama belajar semuanya tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Dan minggu pertama ini kita akan melihat perumpamaan tentang pengampunan. Ya, mari kita melihat Matius 18 ayat 21 sampai 35.
Kalau sudah menemukan Matius 18 ayat 21 sampai 35, Lose akan bacakan 2 ayat terlebih dahulu, yaitu ayat 21 dan 22. Mari kita melihat Lose membacakannya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ayat 21 dan juga 22 ini, kita melihat bahwa perumpamaan tentang pengampunan yang Yesus ajarkan ini, kita melihat perikop sebelumnya ada hubungannya dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya itu tentang menasihati sesama saudara. Jadi menasihati sesama saudara dan perumpamaan tentang pengampunan ini nyambung. Karena itu kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Apa maksud Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan ini? Nah, adik-adik, pernah tidak kita mengampuni? Pasti pernah ya. Atau pernah tidak kita yang diampuni? Saya yakin pasti pernah juga. Kalau kita salah, paling tidak kita juga berkali-kali mendapat pengampunan dari Tuhan dan juga orang tua kalian. Nah, demikian pun juga yang harus kita lakukan ketika ada orang yang jatuh di dalam dosa. Mungkin teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang melakukan kesalahan jatuh dalam dosa. Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung, wah kamu salah ya, langsung dihukum? Ternyata tidak. Perikop sebelumnya ayat 15 sampai ayat 20 yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah memberikan nasihat, memberikan sebuah pengajaran yang baik. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak melakukan kesalahan mereka lagi, tetapi mereka dapat berubah karena nasihat kita. Karena itu Yesus melanjutkan ketika Petrus memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya begini. "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apa sampai 7 kali?" Nah, Yesus menjawab Petrus, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Artinya apa? Mengampuni secara sempurna, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan yang orang lain lakukan kepada setiap kita. Nah, itu tujuan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus melihat bahwa Petrus menanyakan hal ini. Nah, lalu Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaannya seperti apa? Nah, perumpamaannya ada di dalam ayat 23 sampai ayat 34. Ayat 23 sampai 34. Untuk lebih jelasnya dan supaya kalian mengerti, coba lihat film kartun yang berikut ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. "Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu." "Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan." "Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya." "Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja."
Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari, cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brett, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali, Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke, Peter. Mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brett. Bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah, Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini, Raja. Hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali, Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah, jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, demikianlah film kartun yang barusan saja kita lihat. Film kartun tadi itu menjelaskan cerita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, mulai dari ayat 23 sampai 34. Nah, adik-adik, kalau kita melihat cerita tadi itu adalah supaya membuat kita mengerti jalan cerita dan juga makna yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kalau tadi kita melihat ada seseorang yang pertama yang bernama Barry. Nah, memang Alkitab, ingat ya, tidak mencatat namanya, tetapi di dalam film kartun itu diumpamakan, misalkan namanya itu adalah Barry. Nah, Barry ini datang kepada seorang raja untuk minta pengampunan karena dia hutang 10.000 talenta kepada raja tersebut. Nah, adik-adik, 10.000 talenta dia berhutang kepada raja tersebut. Kira-kira 10.000 talenta itu besarnya seberapa ya, Lause? Nah, coba kita melihat
Lose mau jelaskan sesuai dengan kamus Alkitab yang kalau kita punya Alkitab secara tertulis buku, di belakangnya itu ada kamus Alkitab. Nah, Lose ambil dari sumber tersebut. Nah, kita melihat 1 talenta itu ternyata sama besarnya dengan 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, kita bisa bayangkan ya, 1 talenta ini sangat besar. Nah, 1 dinar itu berapa sih? Nah, biasanya orang-orang yang bekerja pada zaman tersebut itu menerima bayaran sebanyak 1 dinar. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan 1 talenta, seseorang itu harus bekerja selama 6.000 hari. 1 talenta bekerja selama 6.000 hari. Wah, panjang sekali ya Lose. Ya betul, panjang sekali untuk mendapatkan 1 talenta. Nah, adik-adik, kalau kita melihat utangnya Barry kepada raja itu bukan 1 talenta, tetapi dikatakan apa? 10.000 talenta. Karena itu coba Lose kalikan 10.000 talenta dikali 6.000 hari kerja, berarti kali 6.000 dinar, 6.000. Hasilnya yaitu untuk melunasi hutang 10.000 talenta, Barry harus bekerja selama 60 juta hari kerja. Kalau ditahunkan, dijadikan tahun, itu dibagi 300, itu dia baru bisa lunas utangnya kalau dia bekerja selama 200.000 tahun. Nah, adik-adik, bukan 200 tahun loh, 200.000 tahun. Karena itu Barry tidak bisa melunasi utangnya. Dia minta pengampunan dari raja. Dia minta, "Raja, tolong, sehari ini saya tidak bisa bayar utangnya. Kasih tenggat waktu lagi, kasih hari lagi, supaya apa? Supaya saya bisa melunasi utang saya." Nah, adik-adik, sebenarnya permintaan dari Barry ini tidak masuk akal loh. Karena apa? Dia harus bekerja bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, tetapi dia itu harus bisa melunasi utangnya selama 200.000 tahun. Karena itu tidak mungkin Barry bisa melunasi utangnya kepada raja tersebut. Nah, raja tersebut akhirnya mengatakan apa? "Hutangmu aku lunaskan." Artinya apa? Raja melunasi hutang dari Barry. Dia tidak mau lagi Barry membayar utangnya. Karena apa? Utangnya sudah lunas. Nah, adik-adik, dia begitu senang, dia akhirnya pulang. Ketemu dengan temennya yang namanya Anto. Anto ini ternyata juga utang kepada Barry. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 dinar. Nah, tadi kita ingat ya, 1 hari kerja dapat upahnya 1 dinar. Maka utang Anto ini sebanyak 100 hari kerja. Apa yang dikatakan oleh Barry? Dia tidak terima. Anto minta tenggat waktu supaya lunasi utangnya, tapi Barry tidak mau. Akhirnya Anto dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ketika seseorang temannya yang lain lapor kepada raja, raja itu ngamuk kepada Barry. Karena apa? 60 juta hari kerja dibebaskan oleh raja tersebut. 60 juta hari. Tetapi Barry tidak mengampuni Anto yang hanya berutang 100 hari kerja, artinya 100 dinar. Maka raja itu memasukkan Barry juga ke dalam penjara. Lalu mengatakan di dalam ayat 33,
bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya apa, saudara sekalian? Artinya kalau kamu sudah diampuni, maka kamu pun juga harus mengampuni orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita melihat arti dari perumpamaan ini, Yesus itu hendak mengatakan demikian. Kalau ada orang yang jatuh di dalam dosa, maka selain kamu memberikan nasihat, kamu juga harus memberikan pengampunan. Bukan sebanyak 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Dengan tanpa terbatas, tidak ada batasnya. Dasarnya karena apa? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita coba bandingkan, kesalahan kita kepada Tuhan sangat besar. Orang lain bersalah kepada kita, mungkin kita anggap wah sangat besar. Nah, tapi kalau dibandingkan kesalahan kita kepada Tuhan, itu jauh lebih besar. Tetapi Tuhan mengampuni setiap kita. Tuhan melunaskan hutang dosa kita. Nah, adik-adik, apa buktinya? Kita sudah menerima pelunasan hutang dosa dari Tuhan. Nah, coba Lose mengajak setiap kalian melihat 2 bagian ayat firman Tuhan yang menunjukkan dan mengajarkan kalian bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Matius 6 ayat 12. Nah, ini ada di dalam doa Bapa kami. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bunyinya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di dalam bahasa Inggris kata kesalahan itu pakai kata debt. Forgive us our debts. Nah, ampunilah hutang-hutang kami. Jadi saudara, kalian itu ketika berbuat dosa, kalian itu sebenarnya punya hutang kepada Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin kalian bisa bayar dengan uang kalian atau dengan hidup kalian. Lalu juga kata debts di situ. Belakangnya ada huruf apa? Huruf S. Kalau ada huruf S berarti tunggal atau jamak? Jamak. Jumlahnya banyak. Jadi kesalahan kita selama kita hidup di dunia itu bukan cuma 1 jumlahnya, tetapi banyak sekali. Tetapi itu pun juga sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu juga 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, adik-adik, ternyata hutang dosa kalian bukan kalian yang bayar, tetapi kamu sudah dibayar, harganya lunas dibayar. Siapa yang melunasi? Tuhan Yesus yang melunasi. Karena itu, dengarkan kalimat Lause berikut ini. Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan bagi kalian. Maka Lause dan kalian harus belajar mengampuni orang lain. Tuhan mengampuni Lause dan kalian, maka Lause dan kalian harus belajar mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik, inilah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang pengampunan ini. Kalian sudah menerima pengampunan, kalian belajar untuk mengampuni orang lain. Contohnya seperti apa, Lause? Lause memberikan 2 contoh yang sederhana bagi setiap kita. Pernah tidak ketika kalian pergi ke sekolah diejek oleh teman kalian? Teman kalian ketika lihat kalian, wah kita diejek, mereka melet-melet gitu ya. Melet-melet itu artinya dia mengejek kita. Nah, apa sikap kalian? Apakah kalian langsung tonjok hidungnya?
atau kalian langsung jewer telinganya. Nah, kalian belajar melalui perumpamaan ini, kalian pun belajar supaya mengampuni teman kalian. Apalagi kalau teman kalian itu cuma baru satu kali mengejek kalian, langsung kalian tonjok. Jangan. Kalau berkali-kali, bagaimana loh tiap kali ketemu saya diejek, tiap kali ketemu saya diejek. Nah, coba kalian ngomong dengan teman kalian, kok kamu ngejek saya ini kenapa? Saya ndak seneng loh. Nah, paling tidak kalian bisa ngomong seperti itu kepada teman kalian. Atau kalau ndak bisa, kalian lapor kepada guru supaya guru kalian membantu memperselesaikan persoalan kalian ini. Nah, Loso ambil contoh yang kedua. Misal bolpen kalian atau pensil warna kalian. Ada teman kalian yang pinjem pensil warna, ternyata hilang. Cuma satu batang hilangnya. Langsung kalian ngamuk-ngamuk, kalian tidak mau temenan lagi dengan dia. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus ini mengajarkan kalian apa? Mengampuni. Apalagi hilangnya cuma satu batang. Mosok sih demi satu batang pensil warna kalian benci kepada teman kalian, bahkan kalian kehilangan satu orang teman kalian. Nah, kalian lebih pilih mana? Kehilangan satu pensil warna, satu batang pensil warna, atau kehilangan satu teman baik kalian? Nah, lo yakin kalian pasti memilih kehilangan satu batang pensil warna. Nah, adik-adik, ketika teman kalian menghilangkan pensil warna kalian, kalian pun belajar untuk mengampuni. Jangan sampai gara-gara satu batang pensil warna kalian bermusuhan, kalian di dalam 1 tahun tersebut ndak sopo-sopoan lagi. Jangan ya, adik-adik. Hari ini kita diingatkan kembali supaya kita yang sudah diampuni, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Amin.